Hari ini kita belajar tentang kunci mencapai kepada keberhasilan, kesuksesan. Tadi udah kasih sedikit previewnya. Apa yang kita mau pakai nanti juga ada di video tadi. Oleh sebab itulah tadi saya putar supaya Anda juga bisa melihat gambarannya lebih jelas. Karena video itu membantu kita. Amin ya. Anda tetap semangat hadir. Walaupun keadaan mungkin basah-basah, gitu, datangnya juga berjuang, tetapi puji Tuhan kita sudah di sini, artinya Tuhan sayang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita mau pakai adalah kitab Yosua. Suatu ketika Yosua, yaitu pengganti Musa, dia harus menghadapi masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan dia saat itu, Anda tahu ceritanya, bahwa dia memimpin suatu bangsa yang belum pernah berperang. Karena orang-orang tuanya saat itu sudah meninggal semua. Hanya Yosua dan Kaleb. Jadi warga yang lain sudah meninggal, yang ada pemuda-pemuda yang nggak pernah berperang, yang nggak tahu tentang masuk dalam pertempuran bagaimana. Yang dia lawan adalah orang-orang yang raksasa. Yang dia lawan adalah kota yang berkubu. Oleh sebab itulah dia bingung. Tetapi Anda melihat di sini, ketika dia bingung, Tuhan kasih satu ayat, dan ayat itu sebenarnya buat kita juga. Anda ngelihat di sini, di ayat 1 dan 8 ini, ayat ini terkenal. Ya, terkenal diberikan kepada banyak, berikan pada kita semua. Ketika itu dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua ketika itu harus menghadapi tentara yang luar biasa besarnya dan kuatnya, disebut orang-orang Amalek, raksasa. Benteng pertahanan yang luar biasa kota itu. Dia nggak punya pasukan yang hebat. Secara kasat mata, secara rasional daripada dunia, yang dia butuhkan adalah nasihat untuk pertempuran. Nasihat hikmat untuk bertempur. Tetapi yang Tuhan kasih adalah nasihat untuk firman Tuhan. Kadang Anda mengalami masalah finansial. Anda kadang mengalami masalah kesehatan. Anda mungkin mengalami juga masalah tentang parenting, hubungan di keluarga. Yang kita butuh seolah-olah, kalau finansial, bagaimana cara menghasilkan uang, kalau hubungan, bagaimana memulihkan hubungan, dan macam-macam. Kalau kesehatan, bagaimana ketemu dokter yang hebat, yang obatnya apa. Tapi kok dengarnya Tuhan kasihnya ayat, aduh, tenang percaya Tuhan, dan dia kasih kenal firman Tuhan. Ini yang diterima oleh Yosua. Dengan kata lain, Anda harus melihat bahwa ini konsisten dengan tuntunan Tuhan. Tuhan sedang melatih kita untuk mulai kita aware, mulai kita sadar, lebih sadar akan kebenaran surgawi, kebenaran firman Tuhan daripada kebenaran dunia. Karena salah satu kelemahan yang sering kita tidak sadari adalah kita lebih sadar dengan mata jasmani daripada mata iman. Itulah yang membuat kita hidup susah. Itulah yang membuat kita cemas. Itulah yang membuat kita gampang tensi, gampang marah, gampang sensitif, saudara. Karena kita lebih terbiasa dengan mata jasmani. Itulah yang membuat kita malas. Ketika kita melihat dengan mata rohani, kita akan mulai bergelora. Kita nggak akan malas. Kita juga nggak gampang dipengaruhi orang dan keadaan. Termasuk hari ini saya percaya. Tadi ketika dari malam kita dengar hujan segala. Saya pikir, aduh Tuhan bagaimana? Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang di hati saya ketika pagi tadi. Jangan dipengaruhi dengan keadaan. Jadi saya semangat juga gitu ya. Dan juga beberapa saat yang lalu waktu hari Kamis kita KWO, ya Pendeta Antoni, saya lihat dia semangat. Dia bilang dia nggak peduli berapa orang. Mau kecil mau gede dia bilang, dia nggak dipengaruhi keadaan. Oh itu saudara, kalau kita ketemu orang-orang yang sudah dewasa rohani, itu berimpartasi juga. Rugi kalau kita enggak. Tapi kalau ketemu orang-orang yang terus aja mengeluh, terus aja yang males-malesan, sebenarnya itu bisa mempengaruhi kita. Kita manusia tuh makhluk yang saling mempengaruhi. Ya? Nah, oleh sebab itu kita balik lagi kemari.
Jadi di sini dari awal sudah diperlihatkan bahwa cara Tuhan beda sama cara kita. Kadang kita pakai jasmani doang, tapi Tuhan enggak. Nah, yang kemudian dia kasih katakan adalah kemenangan, ya ini tadi, kemenangan Yosua bukan karena fakta dunia, tapi karena fakta surgawi. Kemenangan Anda dan saya bukan dipengaruhi oleh keadaan dunia. Kita di gereja bilang amin, tetapi nanti dalam perjalanan hidup, kadang kita cemas. Saudara-saudari, kita harus mulai sadar bahwa fakta surgawi, kebenaran firman Tuhan, lebih tinggi kuasanya. Anda ngelihat nggak? Segala sesuatu yang ada di dunia ini harus tunduk kepada hukum. Mau hukum alam, hukum fisika, hukum kimia, hukum biologi, kesehatan Anda jatuh pada hukum biologi. Dokter-dokter mau belajari hukumnya bagaimana. Kimia, fisika, semua. Penerbangan, hukum semua. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia hanya berfirman. Dia atur hukum itu dengan firman-Nya, dia ciptakan, dia hanya berkata. Tetapi ketika Allah untuk menggenapi janjinya, dia enggak berfirman, dia harus berkorban. Mana yang lebih mahal harganya? Menurut Anda siapa? Ciptaannya dia hanya berfirman, ciptaannya berfirman supaya terus diatur dengan sendirinya dengan hukum. Hujan mengikuti hukum, semua mengikuti hukum. Tetapi ketika dia menggenapi firman-Nya, dia nggak bisa hanya berfirman, dia harus berkorban. Jadi janji Allah lebih kuat atau lebih rendah daripada keadaan Anda yang dikatakan diciptakan dengan firman mengikuti hukum. Mana yang lebih kuat? Lalu, janji Tuhan harus dibayar. Sebab itu setiap janji Allah lebih kuat, lebih berkuasa dari keadaan Anda. Tapi pertanyaannya, kok belum terjadi bagaimana? Saya udah berharap bertahun-tahun. Inilah masalah kita. Karena kita mau menerima janji Allah, tetapi kita tetap mau hidup dengan cara dunia. Tuhan kasih kunci-kuncinya di sini, saudari. Kuncinya nggak banyak, dan kuncinya ini kalau Anda melihat, kita akan mengerti setiap perbuatan Allah, setiap cara Allah, ada DNA-nya, ada sidik jarinya ini. Ada sidik jari dari Tuhan. Jadi gampang sekali mengenali cara Tuhan. Kita nggak akan terkecoh dengan cara dunia. Cara dunia kadang-kadang nggak jelek, tetapi menipu Anda. Anda dikasih racun, tetapi dibungkusnya permen. Gitu. Enak, tapi racun. Tetapi kalau cara Tuhan, enggak. Yuk kita ikutin, Anda ikutin satu-satu. Ya. Pertama dikatakan di sini, kamu ada 3 hal yang disuruh dilakukan. Memperkatakan, merenungkan, bertindak hati-hati. Kita kupas satu-satu. Mungkin buat Anda ini biasa-biasa udah sering dengar, tetapi minta buka hati supaya Tuhan dan Roh Kudus berbicara kepada kita. Nah, ketika dikatakan memperkatakan, ketika Anda memperkatakan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kitab Taurat sekarang kita ganti dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya Anda sedang menciptakan atmosfer. Kadang-kadang kita mengizinkan atmosfer dunia yang masuk kepada kita. Hujan, aduh, mendung nih, gak enak nih, males nih. Kita menciptakan atmosfer males. Tetapi ketika kita mulai memperkatakan kebenaran firman Tuhan, kita sedang mengambil alih ciptakan atmosfer ini. Seringkali kita mengizinkan orang lain yang menciptakan atmosfer emosi kita. Ya, coba bagaimana ketika orang jahatin Anda berkata-kata yang tajam, yang jelek kepada Anda, lalu Anda mulai dengerin, maka atmosfernya adalah Anda marah, Anda kecewa, Anda terluka. Benar? Tapi ketika kita orang-orang marah, orang-orang mulai jelekin kita, kita mulai berkata, kita memperkatakan, aku berharga. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Ya, Anda ngelihat Anda sedang menciptakan atmosfer sendiri yang tidak dipengaruhi orang lain. Jangan berikan kekuatan kita kepada orang lain. Tapi mulai kita ciptakan sendiri. Ketika Anda memperkatakan, sesungguhnya juga Anda sedang memberikan batasan. Kita bicara pintu. Dari minggu lalu kita bicara pintu. Kita jadi batasan. Apa yang saya mau terima masuk ke dalam pikiran, apa yang enggak. Karena apa yang Anda perkatakan, apa yang Anda ciptakan dalam atmosfer yang Anda mau ciptakan itu akan menentukan pengharapan. Semakin kita memperkatakan firman Tuhan, pengharapan kita sesuai dengan firman Tuhan. Semakin kita memperkatakan hal-hal yang dari dunia, perkataan orang lain, pengharapan kita sedang kita turunkan.
Inilah yang menciptakan atmosfer, menentukan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Mazmur 119, 114 dikatakan, engkaulah persembunyianku. You are my hiding place. Kata bahasa Inggrisnya ya. Dan perisaiku, my shield. Aku berharap kepada firman-Mu. Dengan kata lain, bangkitkanlah, surround our surrounding. Bikin sekeliling kita penuh dengan firman, sehingga pengharapan kita dari firman, bukan keadaan. Gampang nggak? Enggak. Karena kebiasaan kita nggak langsung untuk bukan berubah. Anda yang punya masalah tahu kan? Masalah nggak datang tiba-tiba, tapi juga masalah nggak pergi langsung sekejap. Kadang perlu tahunan. Tetapi kita punya kekuatan dari Tuhan kalau kita mau tahu. Anda nanti akan melihat kekuatan dari Tuhan itu selalu tersedia. Masalahnya kita nggak mau pakai. Kita merasa ngelihat dari kita, aduh aku nggak sanggup lagi Tuhan. Benar, secara kekuatan Anda nggak sanggup. Tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang harus kita mulai perkatakan. Let the weak say, I am strong. Katakan, yang lemah, kalau udah lemah, katakan, aku dikuat di dalam Tuhan. Ketika kita bertempur dalam pertempuran rohani, ayat pertempuran rohani bilang, pertama ayat itu dikatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Enggak disuruh kenakan perlengkapan rohani dulu, baju sirah segala, enggak. Yang dikatakan jadilah kuat di dalam Tuhan. Baru setelah itu kenakan. Anda nggak disuruh kuat di dalam diri Anda. Kita udah nggak kuat kadang. Saya tahu masalah-masalah kita tuh kadang udah luar biasa. Tetapi ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Gemakan itu. Sadari itu. Ya, pengharapan kita adalah Tuhan. Jadi batasan yang kita terima adalah untuk memperkatakan, adalah menciptakan atmosfer pengharapan dari janji firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah merenungkan itu siang dan malam. Kata merenungkan itu haga, saudara-saudari. Haga itu, merenungkan itu, ini penting. Kadang kita menganggap itu, enggak lah, enggak penting. Ini penting. Haga itu, merenungkan itu, harus mengeluarkan suara. Tetapi suaranya rendah, artinya nggak usah kenceng-kenceng. Anda bisa. Yang penting Anda dengar sendiri. Ya, Anda yang kalau naik motor tahu, kalau pakai helm, kita ngomong, kita doang yang dengar. Gitu kan? Nah itu masih bisa haga. Jadi haga itu merenungkan, berguna dengan suara pelan. Kenapa sih penting? Ternyata ilmu neuroscience memperlihatkan bahwa ketika kita mulai memperkatakan, itu mempengaruhi peta yang dibuat oleh otak kita, sel-sel neuron kita. Sehingga nanti tanpa kita sadari, itu akan apa yang kita perkatakan gunain terus-menerus, itu akan menjadi jalan ataupun habit cara pikir kita, saudara. Firman itu akan mengubahkan kita. Kita nggak usah berusaha ketika kita mulai berguna memperkatakan itu. Ya, saya dulu juga udah diam aja di hati, renungan di hati aja. Saya renungan di hati, diam, tidur saya. Anda pernah nggak gitu? Ya, merenungkan firman Tuhan sambil duduk gitu ya. Kalau Pak Yanto sambil ngopi, ya bangun terus gitu. Kalau saya kadang sambil duduk, sambil merem lagi gitu. Tidur, saudara. Oh iya, saya gampang tidur kan? Gampang tidur kalau siang, kalau malam susah tidur. Itu kadang-kadang, aduh. Ya. Jadi, kemudian diajari kayak begini, saya mulai mau mencoba untuk berguna. Ya, karena mau taat aja sama firman Tuhan. Walaupun kelihatannya aneh. Berguna suara pelan, gak usah kenceng-kenceng. Anda dan saya yang perlu tahu ya. Jadi tujuannya adalah guna ini merenungkan pola pikir. Supaya kita juga lama-lama pola pikir kita berubah. Respon emosional kita berubah. Saudara. Karena berguna ini tujuannya adalah untuk, kalau tadi memperkatakan untuk menciptakan atmosfer. Jadi kalau berguna untuk mengubah kita. Untuk mengubah pola pikir kita. Karena hal inilah yang perlu kita lakukan juga. Selain kita menciptakan atmosfer, kalau ciptakan atmosfer, Anda diserang kemarahan, Anda memperkatakan untuk menciptakan atmosfer yang tenang, damai. Kalau Anda diserang oleh kesedihan, Anda menciptakan atmosfer yang membawa sukacita. Tetapi kalau Anda merenungkan, Anda membawa kuasa firman Tuhan untuk mengubahkan pola pikir kita. Sehingga ketika pola pikir berubah, maka
respon emosional kita pun berubah. It's okay kalau kita itu pemarah. Jangan kita tutup-tutupin. Karena tujuan daripada mengubah pola pikir adalah transformasi. Bukannya kita dimodifikasi. Modifikasi Anda tutup-tutupin. Ya, jadi kelihatan lebih bagus. Nggak usah. Di hadapan Tuhan kita diterima apa adanya, tetapi kita juga diundang untuk berubah. Perubahan itu kadang nggak langsung, saudari. Anda yang sering cepat marah, cepat juga galau, cepat tertekan, cepat putus asa. Anda kecewa sama diri Anda, tenang. Tuhan kasih cara. Terus percayakan firman, perkatakan firman Tuhan. Ya. Nah, perkatakan firman Tuhan di sini nanti banyak kita akan belajar. Ya, ada merenungkan Haga. Nah, menurut saya ini disclaimer, tetapi ini untuk membantu Anda. Apa aja sih yang saya harus renungkan untuk mengubah kita? Tujuan merenungkan ini bukan mengubah keadaan, tapi mengubah diri kita, saudara. Mengubah pribadi kita, pola pikir kita. Tadi memperkatakan, kita mulai menciptakan sekeliling kita, keadaan. Tapi ketika kita merenungkan, kita mengubah diri kita. Ada 3 aspek, 3 area menurut saya yang Anda dan saya harus mulai renungkan. Ketika Anda merenungkan, nggak bisa sekali. Jadi begini, kita mulai merenungkan 1 ayat, Anda mulai katakan itu terus. Mungkin hari ini. Terus besok ayat yang lain lagi. Jadi tujuannya bukan mengejar target berapa banyak ayat, tapi tujuannya adalah bagaimana ayat itu mulai menciptakan pola pikir di otak kita sesuai yang dikatakan. Nah, ada 3 hal yang harus kita mulai renungkan. 1, ketika Anda merenungkan Haga, renungkanlah pribadi Allah. Dia setia, dia sangat berkuasa, dia mulia. Kita harus mulai perkatakan itu, supaya nanti di otak kita mulai terbentuk pola pikir bahwa kita itu sangat butuh Tuhan, bukan hanya sangat butuh, kita makin bangga dengan Tuhan kita. Kita makin, kalau Anda bangga dengan sesuatu yang besar, Anda akan submit, akan menundukkan diri. Kalau nggak susah, ya manusia itu keras kepala. Orang Israel bilang, oh dia keras kepala, tetapi kita lebih keras kepala. Pribadi Allah. Kedua, kita Haga adalah identitas kita, siapa kita di dalam Kristus. Anda harus mulai mengubah pola pikir kita dengan melihat siapa kita di dalam Kristus. Aku adalah orang yang benar. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Aku orang yang lebih dari pemenang. Semua di dalam Kristus. Banyak sekali. Anda mulai mengunyah, menggunakan itu. Supaya tujuannya mengubah cara Anda bereaksi, mengubah emosional kita. Emosi, cara kita bereaksi. Jadi bukan usaha kita. Ya, Andrew Wommack katakan, perubahan tanpa usaha. Usahanya adalah mulanya mengafirmasi kebenaran firman Tuhan kepada diri kita. Nggak usah orang lain. Setiap orang Anda cari sendiri. Tanya Roh Kudus. Nggak usah banyak. Banyak terakhir kita lupa. 1, 2, cukup. Besok tambahin lagi. Karena tujuannya bukan yang ngejar target, tujuannya mengubahkan kita. Mengubahkan sel-sel neuro kita memiliki jalan pola pikir yang seperti dikatakan firman. Nah, menurut saya ketiga adalah memperkatakan, merenungkan janji dan hikmat Tuhan. What God says and do. Gitu ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan dan mulai hikmat ilahi. Karena ini menyangkut untuk masa depan kita. Apa yang akan kita alami. Anda mulai renungkan, oh dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Oh dia berjanji, dia akan memberikan aku masa depan. Oh dia berjanji, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Anda mulai renungkan. Anda mulai dapatkan, mengubah pola pikir Anda. Nanti di belakang saya akan kasih kesaksian seseorang yang melakukan ini dan berdampak sekali. Lalu kemudian, semua ini tujuannya merenungkan adalah akhirnya mengaktifkan iman kita. Karena iman sudah ada di dalam kita. Ketika Anda terima Yesus, Anda terima iman. Firman Tuhan katakan, sebelum iman itu datang, kita dibawa perwalian yaitu hukum Taurat. Jadi dikatakan sebelum iman itu datang. Jadi siapa yang datang? Yesus. Jadi ketika kita terima Yesus, kita terima iman. Iman yang berbeda dengan zaman perjanjian lama. Iman inilah iman yang
bersumber pada Yesus. Perjanjian lama imannya kepada Anda. Maka percayalah Abraham, lalu itu diperhitungkan sebagai iman karena usaha Abraham. Tetapi sekarang iman kita karena menerima Yesus. Ketika Anda mulai merenungkan, tujuannya adalah akhirnya kita mau berubah pola pikir, iman kita aktif. Apa yang disampaikan di sini praktikal, bukan sekedar khotbah, tetapi tuntunan Tuhan. Karena Dia tahu Anda dan saya banyak masalah. Oke, kita lanjut saja. Yang ketiga, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ada ngelihat, sesuai, harus tepat. Artinya dibutuhkan ketaatan sekali. Tapi banyak orang bilang, ya saya bisa taat, saya mau taat, bukannya bisa taat. Kita hanya mau taat, tapi belum tentu bisa taat. Jujur, Anda mau jujur kan sama diri kita sendiri? Siapa yang di sini bisa taat sepenuhnya? Ada? Kalah, ya. Tapi kalau mau taat, semua angkat tangan. Tapi puji Tuhan, perintah Tuhan bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saudara, kita nggak ada yang bisa taat, tetapi kita mau taat, iya. Jadi ayat ini agak susah dong. Iya, susah kalau tanpa Tuhan. Dan by the way, saya akan katakan dulu di sini, berhasil di sini bukan artinya kita dagang langsung berhasil. Kita usaha berhasil. Berhasil di sini adalah kata aslinya berarti kita bisa menerobos apapun juga. Anda bisa menerobos tantangan, halangan, benteng-benteng, Anda bisa terobos. Itulah berhasil. Lalu ketika kata beruntung di sini, sukseslah beruntung, itu maknanya adalah Anda memiliki hikmat untuk berhasil. Jadi beruntung itu Anda diberikan hikmat untuk bisa melakukan sesuatu dan melakukan berhasil. Jadi tetap bagaimanapun juga harus mengubahkan kita dulu. Kita harus punya mentalitas bahwa saya bisa menerobos, bisa menghadapi apapun juga. Tapi kalau sedikit kita udah mau mundur dah, kita nyerah, kita nggak akan jadi berhasil. Karena butuh pola pikir di sini. Ya. Lalu kalau kita mau enak-enak aja, nanti saya beruntung. Kalau beruntung artinya begini, saya enak-enak aja. Anda salah. Bahasa ini bahasa aslinya bermakna kita memiliki hikmat sehingga kita jadi sukses. Tetap kita harus mulai berusaha dan cari dekat sama Tuhan hikmat ilahi apa. Gitu, ya. Jadi kembali, bertindak hati-hati itu adalah bicara tentang menuruti firman secara taat. Tadi saya katakan, nggak mungkin lah kita bisa kalau kita sepenuhnya taat. Kalau ada yang berani, waduh, luar biasa. Tapi kalau ada yang bilang mau, pasti kita mau. Anda dan saya sudah ada Roh Kudus, pasti mau taatin semua firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Perjanjian Baru menyingkapkan kebenaran ini, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 5, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh apa? Sudah sempurna kasih Allah. Bukan kasih Anda yang sempurna kepada Allah. Kasih Allah yang sudah sempurna di dalam Anda, baru Anda bisa menuruti firman-Nya. Bukan kasih kita. Tuhan, aku sangat mengasihimu. Kasih Anda nggak akan membuat Anda bisa menuruti firman-Nya. Tetapi ketika Anda dan saya menyadari kasih Tuhan, menyadari kebesaran kasih yang luar biasa, ingat, salah satu kelemahan manusia yang keempat, kalau Anda belajar, kelemahan manusia yang keempat, tadi yang ketiga adalah lebih fokus kepada yang jasmani daripada yang rohani. Tapi yang keempat adalah sering kali kelemahan kita manusia adalah kita lebih fokus pada penghakiman daripada kasih Allah. Kasih Allah itu nggak bisa terselami. Panjangnya, lebarnya, dalamnya nggak terselami. Jadi artinya nggak mudah kita ngerti, saudara-saudari. Butuh Roh Kudus untuk meningkatkan tentang kasih Allah. Butuh pengalaman hidup untuk melihat kasih Allah. Bukan nggak bisa belajar doang. Kalau tentang penghukuman, tentang peraturan, nggak butuh Roh Kudus. Anda tahu, nurani kita sudah ngajarin kita. Ya. Tetapi di sini Anda ngelihat, ketika semakin kita menyadari kasih Allah, semakin kita bisa menuruti firman-Nya.
Artinya semakin kita bisa taat. Jadi menuruti firman Tuhan hasil mengenal dan mengalami kasih Allah. Oleh sebab itulah kenapa kita haga tentang pribadi Tuhan. Engkau Allah yang sangat begitu besar mengasihi aku. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan aku. Engkau Allah yang seperti Bapa daripada anak yang hilang. Anda mulai haga renungkan itu sehingga nanti Anda semakin terbentuk pola pikir tentang kasih Allah. Tapi kalau Anda mikirin terus, aku pasti dihukum nih, aku nggak layak nih, Anda akan hidup terus dengan ketidaklayakan, merasa nggak layak untuk hidup diberkati, nggak merasa layak untuk diberi keberuntungan, nggak merasa layak untuk dapat mujizat. Tetapi ketika kita mikirin terus tentang kasih Allah, kebesaran Tuhan, Engkau menerima aku, bahkan Engkau mati, ketika aku masih berdosa, Engkau sudah mau mati. Itu maka kita tahu nggak mungkin Allah menahan yang baik buat kita. Sehingga kita mulai punya pola pikir dan ekspektasi kekuatan kita untuk menghadapi tekanan jadi lebih kuat. Karena kita tahu pasti di balik ini akan ada pertolongan. Sehingga kekuatan kita semakin kuat. Itulah kuat di dalam Tuhan. Anda mulai mikirin siapa Tuhan, jadi kuat. Tapi kalau kita mikirin kita, akhirnya kekuatan kita udah lemah, akhirnya kita lemah, maka kita nggak ngarapin sesuatu yang besar dari Tuhan. Padahal Anda ini adalah semua calon-calon yang dipakai Tuhan untuk hal yang besar. Nggak tergantung dari usia, nggak tergantung dari status sosial, nggak tergantung dari keluarga Anda, mau broken home, mau apapun juga. Anda adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai secara besar. Karena Tuhan gak beda. Amin? Jangan diam-diam aja, saudara. Ya. Jadi hasil mengenal kasih Allah membuat Anda menuruti firman Tuhan. Ketika Anda menuruti firman Tuhan, maka ini akan mengubah perilaku kita. Ya. Ini akan mengubah perilaku kita. Dan inilah kuasa transformasi, saudara. Transformasi dimulai dengan diri kita dulu. Transformasi, perubahan-perubahan yang terjadi nggak dimulai oleh keadaan berubah dulu, tapi kita dulu saudara. Kemenangan dimulai ketika kita mulai bertransformasi. Keadaan Anda nggak akan bisa membuat Anda itu kalah. Tetapi yang membuat kita kalah adalah diri kita sendiri. Kita mengizinkan itu. Hari ini jangan sampai kita hanya sekedar khotbah, tapi buat itu menjadi suatu dorongan api di dalam kita. Aku mau mulai. Karena semua dimulai dari suatu undangan, Anda mau terima apa enggak. Pintu keberhasilan hidup, perkatakan firman Tuhan. Itu menciptakan atmosfer pengharapan. Kedua, kita mulai renungkan. Itu mengubah pola pikir, menetapkan respon emosional kita sesuai dengan firman, maka itu akan mengaktifkan iman. Lalu ketika kita berindah hati-hati, itu karena kita mengenal dan mengalami kasih Allah, sehingga kita mau menaruh firman dan akhirnya mengubah perilaku kita, bertransformasi. Anda ngelihat di sini, inilah ya saudara-saudara, sidik jari Tuhan. Cara Tuhan selalu ada pengharapan, iman, dan kasih. Ini yang selama ini yang kita bicarakan terus menerus. Firman Tuhan katakan dalam Korintus, maka tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Orang dunia akan melihat tentang perilaku Anda, bukan ngelihat iman Anda, bukan ngelihat pengharapan Anda. Bagaimana Anda bertransformasi. Ini yang kelihatan, dan ini karena kasih. Mulai perkatakan firman Tuhan. Mulai aktifkan. Berguna. Mulai berguna. Firman Tuhan Haga yang 3 tadi. Tentang Bapa Allah, tentang siapa Allah, tentang identitas kita dalam Kristus, tentang perbuatan Tuhan, janji Tuhan buat kita. Lalu mulai mengenal kasih Allah, saudara. Tadi saya sudah katakan, ada suatu cerita, bukan cerita, kesaksian. Saya bacain suatu kesaksian dari seorang bapak yang mengalami kejatuhan ketika krisis ekonomi. Jadi ceritanya
Anda tahu ya, bukannya umum, tetapi itu sebanyak orang yang mengalami. Jadi ada seorang bapak yang mengalami ketika dia krismon, itu jatuh di dalam krisis ekonomi, perusahaannya bangkrut, saudari. Terlilit banyak utang yang besar, sehingga istri dan anak-anaknya pun juga tertekan. Setiap mengangkat telepon, mereka takut. Karena kalau mengangkat telepon, itu teleponnya adalah tagihan, 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 ya. Entah debt collector atau apa, tapi takut mereka. Jadi setiap mereka mau dengar ada telepon berdering, justru bikin panik, lemes. Ya, nggak tahu apakah Anda di sini ada ya, tapi mulai. Lalu kemudian yang terjadi adalah dia memutuskan untuk melakukan Yosua 1 ayat 8. Dia mulai memperkatakan, dia mulai merenungkan, dia mulai mengenal kasih Allah dengan bertindak, belajar taat sama firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia duduk setiap pagi, pukul 5 pagi, Bapak ini bangun, dia mulai perkatakan, dia duduk di ruang tamu, bukan untuk meratapi nasib, tetapi dia mulai memperkatakan Ulangan 28, lalu dia mulai perkatakan Filipi 4 ayat 19 dengan suara lantang. Awalnya hatinya masih takut, katanya. Namun dia terus memperkatakan, Tuhan akan membuka bagiku perbendaharaannya yang melimpah. Aku tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Itu dari Ulangan 28, saudara. Apa yang terjadi? Minggu pertama, masalah belum selesai. Atmosfer, tapi udah berubah. Ketakutan di rumahnya mulai hilang. Istrinya berkata, Pak, masalahnya masih ada, tapi kok rasanya sekarang ada damai di rumah ini. Jadi damai mulai memerintah. Lalu minggu pertama, minggu kedua, tetap, tapi bulan kedua, bukan minggu kedua, bulan kedua, ya, karena hatinya tenang, penuh pengharapan, nggak panik, nggak ciut. Lalu bapak ini pikirannya menjadi jernih. Dia dapat hikmat, saudara-saudari. Dapat hikmat. Ketika kita tenang, ketika panik, kita bukan hikmat, kita dapat kekhawatiran lebih banyak lagi. Tetapi kita tenang memperkatakan firman, mulai menghaga, maka kita mengenal kasih Allah, kita dapat hikmat. Dia dapat hikmat, dia mendapat hikmat kreatif untuk bisnis kuliner kecil-kecilan. Lalu yang terjadi adalah setelah beberapa tahun, ya, ide yang lahir dari atmosfer iman diberkati Tuhan. Usaha itu diberkati sekali. Akhirnya bapak ini bisa melunasi utang-utangnya semua, ya. Dan dia bisa bersaksi, dia katakan, mulutku yang memperkatakan firman adalah kemudi yang memutar balik kapal kehidupan dari badai menuju ke pelabuhan yang tenang. Ini kesaksian dia, saya kutip. Yang dia lakukan Yosua 1 ayat 8. Tujuannya bukan hanya keadaan, tujuannya adalah mengubah kita. Itulah transformasi, Bapak Ibu. Ya, yuk, hari ini kita jangan sampai nggak menangkap undangan Tuhan.